Selamat pagi, sejahtera, shalom, ibu bapak, saudara-saudara jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan, salam sehat. Saudara-saudara, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus selalu menguatkan, menyertai saudara dan saya. Pagi hari ini, kita semua setelah membuka mata kita dari tidur malam kita, ada satu kekuatan yang membuat kita semangat. Karena Tuhan sudah melewati kita di malam ini dan juga kita bisa melewati dan kita dapat memasuki hari yang baru. Itulah yang membuat kita semangat. Karena itu sebelum saudara dan saya beraktivitas dan melangkah dengan semangat yang baru, mari kita datang menghadap Tuhan supaya kita semakin disempurnakan, diperlengkapi dengan firman-Nya. Kita berdoa. Allah yang begitu baik dan penuh kasih dan karunia, kembali kami datang kepadamu di pagi hari yang indah ini. Tuhan, kami bersyukur untuk semua pemeliharaan-Mu. Pagi hari ini kami pun dapat kembali melihat keagungan Tuhan melalui karya ciptaan-Mu. Dan ketika kami juga menikmati kekuatan tubuh kami. Sebelum kami melangkah, perlengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu dan firman-Mu. Sehingga dengan firman-Mu kami pun dapat menjalankan tugas kami, yaitu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ketika kami semua dimampukan dengan bimbingan Roh Kudus untuk mengerti akan kehendak-Mu, lalu kami pun berlakukan semua itu. Karena itu ya Tuhan, kami mau serahkan doa kami hanya di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pagi hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dalam kitab Kejadian, pasalnya yang kedua ayat 1 sampai ayat 4a. Yang penekanannya pada ayatnya yang ketiga yang mengatakan, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Inilah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, Sabat disediakan Allah agar manusia selalu ingat untuk akrab dengan Allah. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita mencoba menganalisa kisah penciptaan ini pada pasal 2, di mana di penghujung karya ciptaan Tuhan, tak lupa Tuhan juga ingin ada hubungan yang harmonis antara Tuhan dengan kita manusia. Dan karena itu hari yang ketujuh disebut sebagai hari perhentian. Dan hari ketujuh itu Tuhan Yesus memberkati, menguduskannya. Sehingga itu dia berikan kepada manusia. Itulah yang selalu Yesus katakan ketika berhadapan dengan orang-orang atau para ahli Taurat. Bahwa sabat itu diberikan kepada manusia. Bukan manusia untuk hari sabat. Nah karena itu, ketika hari Sabat itu diberikan oleh manusia kepada manusia, supaya kita semua menyadari ada hari di mana kita beraktivitas, tapi ada hari juga di mana Tuhan menguduskan supaya kita datang menghadap Tuhan. Kita mendapatkan energi baru ketika kita menghadap Tuhan. Kita mengaku bahwa kita belum melakukan sesuatu yang sempurna pada waktu kita berhadapan dengan Tuhan di hari yang sudah Tuhan kuduskan. Sehingga hari Sabat itu benar-benar suatu hari di mana Tuhan menghendaki kita berjumpa dengan Dia sebagai abdi-abdi Tuhan. Setelah itu kita diutus kembali. Dalam konteks kita masa kini, saya ingin mengatakan kepada kita semua, hari Minggu memang sebagai hari kemenangan iman kita. Tapi juga hari itu Tuhan katakan Tuhan menguduskan, supaya saudara dan saya berhenti dari aktivitas kita sejenak. Kita ingin butuh perjumpaan kita dengan Tuhan. Karena aktivitas kesibukan kita sepekan lamanya. Maka hari yang sudah Tuhan kuduskan sebagai sabat buat kita di hari yang menjadi kemenangan iman kita, hari Minggu. Di sanalah kita kembali disegarkan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Supaya ketika Tuhan mengaruniakan kembali hari yang baru, berkarya di pekan yang baru, maka ada sumber kekuatan yang membuat kita selalu diingatkan. Ada saatnya Tuhan mengutus kita bekerja, berkarya, bersaksi. Ada saatnya juga Tuhan memanggil kita
untuk bersekutu di hari yang sudah Tuhan kuduskan. Jangan lewatkan hari Sabat itu, hari Minggu sebagai Sabat bagi kita semua, supaya kita merayakan kemenangan iman dan terus berjumpa dengan Tuhan untuk diperlengkapi dan diutus kembali dalam dunia ini. Selamat berkarya dan tetaplah ingat hari Sabat sebagai perhentian, di mana Tuhan memberkati saudara di hari kemenangan iman kita, hari Minggu. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kembali kami datang padamu bersyukur atas segala berkat-Mu. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan sektor pelayanan 3, keluarga Bapak Petrus Jawa, keluarga Bapak Samuel JD Bangkang. Tuhan memberkati keluarga-keluarga jemaat-Mu sejahtera di DKI Jakarta sektor pelayanan 3 ini. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun kelahiran Saudari Marsania Silviani Pikau 5, Bapak Rizky Alexander Risamasu, Bapak Rudi Clifford Tumbel, Ibu Dewi Idayanti, Ibu Arlini Vivi Dien, adik Daniel Peter Pasca. Tuhan memberkati saudara-saudara kekasih kami yang merayakan dan menikmati pertambahan usia. Diberkatilah mereka dengan berkat Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat sektor pelayanan 3 yang dalam keadaan tubuh mereka yang lemah. Kami berdoa untuk Ibu Ani Parhusip Nainggolan, Bapak Boy Kainama, Ibu Kristina Sitorus, Ibu Elsia Tumiwa, Ibu Elizabeth Magdalena, Ibu Sari A. Situngkir, dan Bapak Roni Sami. Tuhan memberkati keberadaan saudara-saudara kami dalam tubuh mereka yang lemah, dikuatkan kembali dengan kuasa Tuhan. Kami berdoa untuk pegawai kantor gereja sejahtera, berkati tiap pribadi, berkati juga akan koster keamanan Satgas COVID-19 jemaat sejahtera, diberkatilah semua unsur dalam tugas pelayanan mereka, pribadi mereka, bahkan juga keluarga-keluarga mereka. Kami berdoa juga untuk Vikaris Rocky dalam menjalankan masa vikariatnya. Tuhan Yesus memberkati dan memberi dia kesehatan yang baik. Kami mau berdoa untuk seluruh warga jemaat GPIB sejahtera dimanapun mereka berada. Demikian juga dengan jemaat-jemaat GPIB. Kami berdoa untuk pelayan firman Tuhan dan sakramen. Tuhan berkati pelayanan mereka sebagai hamba-hamba Tuhan yang Tuhan utus dan Tuhan tempatkan. Secara khusus kami berdoa untuk Pendeta Emeritus Metan Vanuan dalam keberadaan tubuhnya yang lemah. Tuhan Yesus selalu menjaga dan memberkati sehingga ia memperoleh kembali kekuatan dan pemulihan. Kami mau berdoa untuk Majelis Sinode GPIB selaku pimpinan. Tuhan berkati keluarga, pelayanan mereka, bahkan karya kerja mereka, demikian juga dengan semua unsur yang ada di dalamnya. BP Mupol Jakarta Selatan, Tuhan memberkati pelayanan kami bersama, juga unit-unit misioner yang ada di dalamnya. Inilah doa kami Tuhan di pagi hari ini, yang kami naikkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.